semuanya, selamat datang di vlog saya. Perkenalkan, saya Nike Putri. Di sini saya akan membahas tentang topik argumen keberadaan dan keterpahaman Allah. Oke, di dalam wawasan dunia Kristen, kepercayaan akan ekstensi Allah adalah sebuah syarat untuk memahami doktrin-doktrin yang lain dalam kekristenan. Kepercayaan akan ekstensi Allah dalam wawasan dunia Kristen didasarkan pada pernyataan Allah sendiri lewat dua wahyu, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Walaupun Tuhan tidak dapat dibuktikan secara empiris, bukan berarti kepercayaan kita akan keberadaan Tuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Tokoh-tokoh seperti Anselmus dan Thomas Aquinas telah membuat beberapa argumen untuk membuktikan bahwa kepercayaan pada keberadaan Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ada 5 argumennya, yaitu pertama, argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teleologis, argumen moral, dan argumen etnologikal. Nah, di sini saya akan mengambil argumen yang kedua, yaitu argumen kosmologis. Apa itu argumen kosmologis? Argumen kosmologis adalah salah satu argumen dalam filsafat dan teologi yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui pengamatan terhadap alam semesta dan prinsip sebab akibat. Inti dari argumen ini adalah bahwa setiap kejadian atau keberadaan di alam semesta memerlukan penyebab dan rantai sebab akibat ini tidak bisa berlanjut tanpa akhir. Oleh karena itu, harus ada penyebab pertama atau penyebab terakhir yang merupakan sumber dari semua penyebab lainnya yang dipahami sebagai Tuhan. Nah, di sini saya akan memberi contoh argumen kosmologis dalam wawasan dunia Kristen. Pertama, keberadaan alam semesta. Alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa penyebab atau penciptanya. Contoh logisnya yaitu, bayangkan sebuah buku. Buku ini tidak mungkin ada tanpa penulisnya yang menciptakan cerita, merangkai kata-kata, dan mencetak menjadi bentuk fisik. Begitu juga alam semesta, yang tidak mungkin ada tanpa penulis dan penciptanya. Oke, yang kedua yaitu penyebab akhir. Setiap sebab di dalam semesta harus memiliki penyebabnya sendiri, dan tidak mungkin ada rantai sebab akibat yang tak terhenti. Contoh logisnya yaitu, jika kita melihat deretan domino yang jatuh, kita tidak tahu bahwa ada domino yang pertama yang menyebabkan semua domino akan jatuh. Tanpa dari domino pertama, deretan domino tidak akan jatuh. Begitu juga dengan alam semesta. Harus ada penyebab akhir yang memulai semua yang ada. Oke, yang Tuhan sebagai penyebab akhir. Penyebab akhir ini dipahami sebagai Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Contoh logisnya yaitu, misalkan kita melihat sebuah lukisan indah di museum. Kita tahu bahwa lukisan itu tidak akan ada tanpa pelukisnya yang menciptakannya. Begitu juga dengan alam semesta yang kompleks dan teratur, yang menunjukkan keberadaan seorang pencipta yaitu Tuhan. Refleksi saya pribadi dari argumen ini adalah bahwa saya sangat merenungkan argumen kosmologis yang kedua ini, yang dimana menegaskan bahwa alam semesta memiliki awal dan akhir. Oleh karena itu, saya merasa tercengang oleh keterbatasan dan keagungan akal budi manusia. Pemikiran bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin disebabkan oleh apapun, yaitu Allah. Allah membawa saya pada kesadaran akan keterbatasan logika manusia. Argumen ini memberikan landasan logika untuk saya dapat mempercayai keberadaan Allah itu sendiri. Saya juga merenungkan keterkaitan antara penerima logis dan iman. Di satu sisi, logika memberikan jalan untuk memahami. Sementara di sisi lain, iman memungkinkan saya untuk menerima apa yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh logika. Ini adalah gabungan yang harmonis antara akal dan kepercayaan. Saya juga menyadari bahwa memahami Allah sebagai penyebab pertama memberikan makna ekstensial yang sangat mendalam. Keberadaan saya dan dunia di sekitar saya bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari rencana Allah. Ini memberikan saya arahan dan tujuan dalam hidup saya, serta membangkitkan rasa syukur dan pengabdian yang lebih dalam kepada Allah. Refleksi ini bukan juga tentang pemahaman intelektual, tetapi juga tentang bagaimana keyakinan ini mempengaruhi cara saya melihat dunia dan berinteraksi dengan sesama. Saya menemukan diri saya lebih menghargai keindahan alam, lebih bersyukur